warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, hidayah, taufiknya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nikmat Islam dan iman sampai pada hari ini kita dapat bersama berkumpul di kantor pusat sekretariatan Yayasan Pembina Mu'alaf Jawa Timur dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya lantunan sholawat beriringan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua yang hadir ini mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul mahsyar. Kami ucapkan yang terhormat kepada Al-Ustadz Profesor Menachem Ali, yang kami hormati Gus Fuad, yang kami hormati KRT Fakih Surya Wirahadiningrat, yang kami hormati Tubagus Mogi, yang kami hormati Sayyid Tengku Mudaqori, yang kami hormati Raden Kiai Haji Tumenggung Nur Ihya, yang kami hormati Kiai Haji Imaduddin, dan juga para alim ulama yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, juga hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini malam di hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 kita dapat bersama-sama menyaksikan kegiatan ilmiah penjabaran edukasi kepada masyarakat secara tuntas dan runtut mengenai tema yang berjudul mengungkap silsilah Bani Jawi dan Ba'alawi. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, malam hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Hadiniyah as-solihah hayya naqra' mal furqan al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan dibacakan suratul Fatihah tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para pembicara sekalian, perkenalkan kami salah satu tim dari Yayasan Pembina At-Tauhid. Perkenalkan, nama saya Idam Oka. Kami dari Malang aslinya. Kebetulan kami sekarang tinggal di rumah mertua di Trosobo Utama. Begitu. Alhamdulillah, ini tadi ada perbincangan yang sangat menarik. Semoga perbincangan ini tidak hanya nanti di dalam ruangan ini, nanti bisa berlanjut terus untuk berdiskusi mengenai pokok-pokok pemikiran yang nantinya bisa kita ambil ilmunya, kita serap, dan juga kita bisa kembangkan nanti di masyarakat agar jelas secara tuntas mengenai tema pada malam hari ini. Langsung saja, seperti rundown yang sudah kita jadwalkan bersama, untuk pamari pertama itu akan dimulai dari Gus Fuad, selanjutnya dari Raden Tumenggung Nur Ihya, selanjutnya KRT Fakih Surya Wirahadiningrat, Tubagus Mogi, Sayyid Tengku Mudaqori, Raden Kiai Haji Kiai Haji Imaduddin, dan terakhir Al-Ustadz Profesor Menachem Ali. Langsung saja untuk pemateri pertama, kita kasih waktu ini, ngapunten para pembicara, hanya 10 menit nggih. Mentok 10 menit, toleransi mungkin 3 menit gitu ya, untuk bisa memaparkan. Kepada Gus Fuad dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du.
Alhamdulillah ini saya bergembira sekali karena dikelilingi oleh putra-putri bangsa Nusantara yang jenius semua ini. Wabil khusus tentu saja terima kasih kepada Profesor Manakhem Ali yang sudah menyediakan waktu, tempat, dan segalanya bersama teman-teman dari Yayasan At-Tauhid. Profesor Manakhem Ali ini salah satu filolog dunia yang jenius menurut saya, dan yang lain-lain ini semua saya kira teman-teman sudah kenal gitu. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya hanya ingin menegaskan bahwa masalah pemalsuan nasab yang dilakukan oleh para Habib Ba'alawi keturunan imigran Yaman ini adalah masalah bangsa kita, masalah masa depan negara kita, dan bahwa terbukti berulang-ulang kali sudah kita sampaikan bahwa Habib-Habib Ba'alawi itu menurut kajian ilmu nasab, kitab-kitab nasab itu secara mutlak terbukti bukan keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Menurut kajian sejarah juga demikian. Menurut kajian apalagi DNA itu jelas-jelas bahwa para Habib Ba'alawi ini berhaplogrup G, yang artinya itu adalah DNA dari Yahudi Kaukasia atau Yahudi Askenazi yang bukan keturunan Nabi Ibrahim. Dan terbukti sepanjang sejarah pembawa DNA ini di mana-mana itu membuat persoalan besar. Termasuk sekarang yang lagi hot yaitu di Palestina, yang menguasai Palestina, yang memerintah Israel itu, negara Israel hari ini yang menjajah Palestina itu berhaplogrup G. Dan kelompok Yahudi Askenazi ini bukan hanya di kasus Palestina, bukan hanya kejam kepada orang Palestina yang beragama Islam, tapi juga kejam kepada orang beragama Nasrani, dan juga kejam dan jahat kepada penganut Yahudi yang dari 12 suku keturunan Nabi Ibrahim itu. Dan kebetulan di Indonesia, dalam konteks Indonesia, mereka terdetek secara meyakinkan berdasarkan kajian teks maupun kajian hasil tes DNA bahwa mereka sekarang ada pada kelompok para Habib Ba'alawi yang keturunan dari imigran Yaman, yang sejarahnya juga didatangkan atau datang ke Indonesia sebagai imigran didatangkan oleh pemerintah penjajahan Belanda. Itu fakta yang tidak bisa dibantah lagi. Dan gerakan-gerakan mereka terakhir-terakhir ini yang ketahuan adalah bagaimana mereka secara masif, terstruktur, dan terencana mulai membaca makam-makam leluhur kita, leluhur putra-putri bangsa Nusantara, yang itu nanti akan merusak fakta sejarah yang dialami oleh bangsa Nusantara ini. Dan ini amat sangat berbahaya bagi eksistensi NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu jangan anggap ini hanya persoalannya orang Islam, enggak. Ini adalah persoalan bangsa kita. Ini adalah persoalan semua putra-putri bangsa Nusantara. Rincian dan penjelasannya secara lebih akademis nanti akan diterangkan sahabat-sahabat saya yang semuanya saya kagumi, yang jenius-jenius semua ini. Mulai dari Said Qori yang dari Aceh sampai yang paling timur siapa? Pakai ya, Gus Pakai paling timur, Kiai Nur Yahya agak timur Surabaya. Kemudian dari Banten tentu saja. Ini adalah yang duduk di sini semua ini adalah sebagian dari sahabat-sahabat seperjuangan saya di dalam mewujudkan hubbul waton minal iman kepada NKRI. Sahabat-sahabat yang fit dunya wal akhirah adalah sahabat saya. Gitu.
Belum ada 10 menit ya ini. Aku tadi sama Kang Kiai Mat pokoknya teriak-teriak aja provokasi. Dan ini sekali lagi tidak ada kaitannya dengan pilpres, tidak ada kaitannya dengan pemilu, tidak ada kaitannya. Teman-teman mau nyoblos siapapun silahkan, yang jelas harus dinikahi dulu, kalau tidak namanya zina. Dah. Gitu aja, supaya tidak terlalu berpanjang-panjang. Banyak keliru, banyak salah. Dan sekali lagi terima kasih kepada Prof. Menachem Ali yang amat sangat saya kagumi kejeniusannya, dan selama ini saya ikuti terus vlog konten-konten beliau di YouTube gitu. Dan juga terima kasih kepada semua teman-teman yang terlibat di sini. Tauhid ini menurut saya sebuah kelompok persaudaraan yang patut ditiru, patut diteladani. Bagaimana etos perjuangannya, idealismenya di dalam rangka bersama-sama menjaga bangsa dan negara kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saking semangatnya saya. Tadi dijiwit sama Kiai Imat tuh. Ngantek terbata-bata saya ngomongnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf, mohon ampun, mohon ridha kalau ada keliru, kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala, amma ba'd. Di hadapan panjenengan semua orang-orang yang mulia, di samping kiri kanan saya juga orang-orang yang sangat mulia. Di tempat yang mulia, tempat di mana tauhid digalakkan, mu'allaf dilayani di Yayasan At-Tauhid sini. Semoga menjadi tonggak berdirinya kembali NKRI ala Nusantara Indonesia Raya. Mulai dari malam hari ini, bahkan malam-malam yang lalu ya, untuk yang akan datang, hari malam terus berganti. Semoga umat Islam yang ada di Indonesia ini semakin sadar, menyadari akan pola tipu daya kaum Ba'alawi. Siapa kaum Ba'alawi itu? Kaum yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, darah Nabi, ahli bait Nabi, tetapi tidak ada data yang benar-benar bisa diakui oleh nasabah mutaqaddimin dan nasabah mutaakhirin yang berakal sehat sampai saat ini. Di antaranya adalah beliau Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Saya secara pribadi tidak mendukung beliau, tetapi mendukung penelitian dan keilmuan sekaligus kebenaran yang beliau sampaikan. Jadi objektif saya berada di tengah, tetapi karena beliau adalah orang yang benar, Gus Fuad orang yang benar, Gus Fakih orang yang benar, Said Mudakori orang yang sangat benar, Tubagus Mogi orang yang benar, bahkan Prof. Dr. Menachem Ali orang yang sangat-sangat benar, dan saya wajib mendukungnya. Tidak hanya saya, seluruh umat Islam Indonesia, bahkan tidak hanya umat Islam, tetapi umat non-muslim pun wajib untuk mendukung kebenaran ini. Jika kita bersatu untuk menyampaikan kebenaran, maka kebatilan akan mundur. Tetapi kalau kita diam, maka kebatilan akan maju, kita yang mundur. Kebatilan yang diulang-ulang, dipropagandakan secara terus-menerus masif, maka akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Contohnya apa? Selama ini 90% umat Islam Indonesia, khusus yang warga Nahdliyin, masih terbuai dengan mimpi-mimpi, dikasih harapan palsu oleh para Habib Ba'alawi. Ini buktinya. Oleh sebab itu, kami menghimbau kepada saudara-saudara kami semua secara masif juga nanti untuk kita door to door ke pondok-pondok pesantren untuk menyadarkan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat yang ada di Indonesia ini. Bukan untuk membenci, mengusir Ba'alawi, tidak, menyadarkan, kembalikan
ajaran murni Islam yang sebenarnya rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil ba'alawiyin, bukan. Karena apa? Islam di Indonesia ini sudah dimanipulasi, dimonopoli oleh mereka. Mohon maaf, ini agak keras ini, tapi rada santun loh ya. Keras tapi santun. Hadis sudah dirubah. Artinya bahkan mengambil hadis yang maudhu, bukan do'if. Quran saja tafsirnya bisa dimanipulasi, apalagi kitab-kitab sejenis kitab nasab. Sudah disampaikan oleh beliau Kiai Haji Maduddin Usman, dan saya juga menyampaikan, sejak abad 4 sampai 9 Hijriyah tidak pernah ditemukan keabsahan silsilah nasab Ba'alawi. Terus masih ada yang tetap percaya, itu atas dasar apa? Atas dasar kitab-kitab nasab mutaakhir? Ya pastinya kita kembali ke awal, mutaqaddim, kitab nasab yang lebih primer dan sekunder mendekati primer. Nanti pasti kita akan dituduh, wah itu semi Wahabi, semi Syi'i, pasti begitu. Pasti kita akan dipojokkan, disudutkan, oh itu mengikuti Syekh Abu Bakr At-Turbani, Sayyid Audah. Mana kitab yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membatalkan nasab Alawi? Ada, banyak. Kita sudah buka-buka website dan sekarang sudah terbuka jaringannya di seluruh dunia. Tidak hanya ulama Syiah saja, ulama Salafi Wahabi saja, tapi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pun ada yang membatalkan nasab Ba'alawi, tidak tersambung sampai Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang harus disadari, pengumuman untuk masyarakat Indonesia, khususnya para santri, jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, semua di seluruh Indonesia. Pengumuman semuanya, ayo kita lunturkan keyakinan kita, meyakini bahwa Ba'alawi, para habib atau habaib di Indonesia ini, bahkan seluruh dunia, ya, itu adalah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW secara sahih, sah dan meyakinkan. Kita mulai mundur, ayo kurangi 80%, bertahap 70, lalu 50%, lalu 20%, lalu lama-lama tinggalkan, anggap saja mereka sebagai ulama warathatul anbiya. Ini kan bargaining yang adil ya kan. Mereka kita anggap sebagai ulama, asalkan satu, jangan sampai mereka mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, darah Nabi. Kalau masih kayak gitu, wajib kita tangkap, kita proses ke pengadilan. Dan saya sudah siap setelah Pilpres nanti, seandainya ini diangkat ke muka pengadilan, ya, diproses hukum, saya siap untuk dipenjara 10 tahun sesuai dengan somasi yang pernah dilayangkan ke kami. Jika saya salah, ya. Tapi sebaliknya, jika mereka yang salah, harus rungkat 100% seakar-akarnya, sampai yang belum lahir pun harus didoktrin, ya. Mulai dari usia 4 bulan, waktu mau ndongani dikasih roh jiwanya dalam kandungan, harus didoktrin semua, kamu bukan keturunannya Kanjeng Nabi, kamu keturunan. Harus begitu. Nah, karena apa? Kalau nggak mulai dari situ, nanti kayak orang Israel, sebelum lahir itu sudah dididik dari kandungan, ya, sampai setelah lahir itu menganggap bahwa selain dari kita, ini semua adalah kasta rendah semua, sama seperti derajatnya seperti hewan. Yang paling mulia itu saya ini keturunan Nabi yang mulia. Kamu itu siapa? Kamu itu ahwal, ya, kamu itu jongos, ya. Inilah yang kita perjuangkan. Beliau-beliau yang mulia ini memperjuangkan ini, bukan demi untuk fulus, bukan, untuk harkat dan martabat bangsa, demi mengembalikan status tiadanya kasta di Indonesia ini. Dan ini cocok difahami oleh seluruh mu'alaf yang ada, termasuk yang ada di keluarga besar Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, bahwa kita umat Islam ini sebenarnya tidak eker-ekeran, gegeran, bertengkar, merebut balung yang tidak ada dagingnya, tidak, tetapi untuk meluruskan, karena ini bahayanya lebih besar daripada terorisme, radikalisme, bahkan bisa juga lebih bahaya daripada corona. Kalau corona cuma 3 tahun 4 tahun selesai, ini bisa sampai 100, 200
200-300 tahun yang akan datang jika tidak kita cut mulai dari sekarang. Harus ini penyakit yang sangat-sangat ganas, menular, parah akibatnya diderita oleh umat yang ada di Nusantara ini. Jadi Bani Jawi Wali Songo bergerak untuk meluruskan, karena yang punya data pustaka dari kita-kita ini. Saya yakin ulama-ulama pondok pesantren Salafiyah dan Khalafiyah 90% tidak ada yang memiliki kitab nasab. Saya yakin itu. Saya yakin. Nanti kalau ada yang kepengen beli, pengumuman ke Pak Yai Zabidi dari Bangkalan Madura. Nah, setong, ya. Monggo. Tetapi saya yakin sekelas Gus Najih, sekelas Buya Yahya, ya, sekelas Gus Idrus Romli hanya memiliki kitab nasab abad-abad 9, 10, 11, 12, mentok 14, 15 sekarang ini. Jadi mereka ngotot sah nasab Alawi sah dan sah. Dan baru-baru ini saya juga menemukan manuskrip kitab Fathur Rahimur Rahman yang mengatakan bahwa makbaroh makam Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu sebenarnya palsu, karena 544 tahun baru dideteksi ancar-ancarnya ya ada di atas sekitar 100 dirok, ya, atau 50 meter bukit agak tinggi di situ yang sekarang dibangun menjadi makbaroh atau makam Said Ahmad bin Isa Al-Muhajir atau An-Nafat Al-Abah itu. Sebenarnya itu enggak ada, hanya berdasarkan isyarah bil kasfi dengan ronsen itu tadi. Dan ilmu ronsen makam itu turun temurun sampai sekarang. Buktinya kan ada sampai sekarang lah. Nah, Imam Ahmad Al-Abah ditemukan makamnya itu juga berdasarkan ilmu ronsen, dan buktinya sampai keturunannya di Indonesia Nusantara mencari makam-makam tua juga dengan ilmu ronsen, dialihkan ke klan Ba'alawi, kebanyakan bin Yahya, Al-Idrus, Asegab dan lain-lain. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Sekali lagi saya ulangi lagi pengumuman seluruh rakyat Indonesia baik muslim dan non muslim, ayo bangkit, sadarlah kalian, sadaro, tangyo jenengan semua sudah terkena gendam massal ilmu hipnotis, hipnoterapi level master, bukan level basic, advance, bukan master. Jadi apa yang mereka ucapkan itu penuh dengan sihron. Inna minal bayani la sihron, sihir yang mensihir kalian. Sadarlah kalian, bangunlah kalian, bangun mulai dari sekarang. Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.